The story that we're about to tell you on TV or at the cinema, you wouldn't believe it. He sent me a dozen roses to my work. The more I found out about him, the more I liked him and admired him and thought this is actually really quite a special guy. He was on secondment from the ODCI to the Ministry of Defence. His specialist area was Israel and the Palestinian territories. He was in the Palestinian territories. He was supposed to only be there for 24 hours, but he got trapped. I decided to do some investigating of my own. He told her that the house was bugged, the phone was bugged, she was under surveillance, that somebody was following her all the time. I mean, she was scared to death. I was completely convinced that Will would think I'd had an affair. That if he's able to extricate himself from the CIA, then he could come home to her. And so I did, and I had seen a immigration and naturalization card, and it had the name listed as William Allen Jordan. Unburdened myself from all this trauma and pain that I've been through. What do you remember of your daddy? Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata romansa seorang gadis Skotlandia dengan seorang agen rahasia dari Badan Intelijen Pemerintah Amerika Serikat, CIA, yang ternyata mimpi buruk yang nyata, yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K-Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K-Channel. Membuka jendela dunia. Mary Jenner Thompson, wanita asal Edinburgh, ibu kota Skotlandia, adalah wanita yang cukup sukses dalam menjalani kehidupannya sebagai wanita karir. Ia bekerja sebagai konsultan bisnis untuk jaringan perusahaan Skotlandia. Ia juga wanita yang kuat, yang berperan sebagai ibu tunggal yang merawat putri cantiknya bernama Robin, yang masih berusia 1 tahun. Mary adalah wanita yang supel. Ia senang bergaul dan memiliki banyak teman. Namun ada sesuatu yang hampa dalam hidupnya. Ia tidak memiliki pria yang mendampinginya untuk menyempurnakan hidupnya. Lalu situs kencan online mulai marak dan menjadi alternatif cara untuk menemukan pria idaman yang akan menjadi belahan jiwanya. Lalu Mary bertemu dengan 3 pria di situs online tersebut. Dari 3 pria itu, Mary tidak akan memilih pria pertama karena sangat mirip dengan kakaknya. Dan pria kedua tampak seperti pembunuh kapak yang gila. Dan rupanya pria ketiga cukup menarik perhatiannya. Pria itu bernama William Allen Jordan atau Will Jordan. Lalu sekitar 6 bulan kemudian, Mary baru mendapatkan email dari Will. I actually got the email from Will Jordan. He told me all about the fact that he was American and he came from New Jersey. He works as an IT consultant in the UK. He seems just perfect. Dari sana mereka mulai berkomunikasi dan menceritakan tentang diri mereka masing-masing. He seems so genuine and so relaxed. We were emailing 5-6 times a day and it's very exciting. Sejak saat itu, komunikasi di antara mereka semakin intens. Mereka rupanya sudah sama-sama saling tertarik. Apalagi bagi Mary, yang merasa bahwa ia menemukan belahan jiwanya. Dan saat itu, keduanya sama-sama berusia 35 tahun. She did feel that she'd met her soulmate. She was probably not expecting to meet somebody, certainly not somebody who seems as perfect as Will Jordan. Walau Will nampak seperti pria sempurna di mata Mary, namun kemudian Will memberitahu Mary bahwa ia bukanlah lelaki subur dikarenakan serangan kondongan ketika ia masih kecil. Sehingga dengan berkecil hati, Will mengatakan bahwa ia bukanlah pasangan terbaik, walaupun ia sangat menginginkan untuk memiliki anak. Namun hal itu tidak melunturkan rasa ketertarikan Mary pada Will. Mary justru memberikan nomor teleponnya pada Will untuk berbicara langsung di telepon. I gave him my number about 2 weeks into talking to him on email, and he promised he was going to call within the hour.
And I waited, and I waited, and I waited, and no call came. And as the hours went by, I started to worry that something had happened. And I was really very concerned for him. 2 days later, I got an email from him saying that he'd been called away to Spain. I was very angry and very upset. Mary sangat kecewa, dan Will benar-benar sangat menyesal. Ia begitu sangat persuasif, sehingga akhirnya Will dan Mary setuju merencanakan untuk bertemu. Mereka berdua mengatur waktu untuk makan siang bersama di sebuah restoran di pusat kota di Edinburgh. This very tall, very attractive man, very tall, dark and handsome, as they say, came over and very warmly gave me a kiss on the cheek. And I was instantly attracted to him. Put his hand on my back and off we went to the restaurant. Pertemuan makan siang mereka begitu sangat berkesan bagi Mary. Apalagi mereka berdua membicarakan untuk menjalin hubungan yang serius. Dan semua tentang Will, mulai dari penampilannya, semua kisah yang diceritakannya, dan cara Will memperlakukan Mary telah membuat Mary menjadi semakin menyukainya. Bahkan Mary sangat mengaguminya. The more I found out about him, the more I liked him, admired him, and thought this is actually really quite a special guy. Ya, Will tampak begitu romantis. Ia mengantarkan Mary menuju tempat parkir mobilnya sambil memberikan kecupan manis di pipinya. Will juga mengirimkan banyak bunga mawar untuk Mary ke tempat kerjanya. Dan Mary kini merasa bahwa ia sudah jatuh cinta pada Will. Hingga pertemuan mereka selanjutnya berakhir di tempat tidur. He sent me a dozen roses to my work. It is very exciting. Seiring hubungan mereka yang sudah dekat, Mary mengajak Will bertemu dengan keluarganya untuk memperkenalkan pria pujaan hatinya yang selama ini ia selalu bicarakan pada keluarganya. Dan Will bersedia untuk bertemu dengan keluarga Mary. This was an important moment. She wanted her family to meet this person that she's been talking about all this time. Mary begitu gembira. Ia bersama kakaknya mempersiapkan makanan untuk makan malam di rumah orang tuanya, untuk menjamu Will yang akan datang bertemu keluarga Mary untuk pertama kalinya. Saat itu kedua orang tua Mary beserta kakak-kakaknya telah hadir dan duduk di meja makan menanti kedatangan Will. Namun seiring jam demi jam berlalu dan makanan pun telah menjadi dingin, Will belum juga datang. Dan ternyata Will benar-benar tidak datang. Mary sangat kecewa. Dan ia begitu malu pada keluarganya. Saat menjelang hari Natal, Mary mulai meragukan keseriusan Will tentang hubungan mereka. Tetapi Will berusaha keras membujuk Mary untuk memberinya satu kesempatan lagi. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk bertemu di London, Inggris. Sambil merayakan pesta Natal, Will akan menjemput Mary di rumah dan bersama-sama pergi ke bandara untuk terbang ke London. Mary telah mengepak barang bawaannya dan menunggu Will untuk menjemputnya. Lalu ia mengirimkan SMS pada Will, dan Will menjawab, ia sedang dalam mobil yang terjebak di padatnya lalu lintas dalam perjalanan menjemput Mary. Mary yang mulai gusar karena melihat jam yang telah menunjukkan waktu penerbangan mereka yang mulai dekat. Ia kembali mengirimkan SMS pada Will untuk menanyakan keberadaannya. Tetapi, Where are you? Nothing. So that's when I opened a bottle of wine and I had a couple of glasses of wine when I realized it just wasn't happening. I am absolutely crushed. Dengan penuh rasa kekesalan dan kekecewaan, Mary merasa Will sudah sering mengingkari janjinya dan itu sudah cukup baginya untuk memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Will. Setelah Mary mengirimkan SMS pada Will untuk mengakhiri hubungan dengannya, tak ada jawaban apapun dari Will. Hingga keesokan harinya, pada suatu pagi, Will datang ke rumah Mary. Mary berjalan menuju ke dapur dengan penuh kesal dan menantikan penjelasan dari Will. And he says, well, I'm really disappointed
we're not going to London because I had a very specific reason to do so. And he said, I wanted to give you this. And he handed me a fluffy teddy with a ribbon around its neck. I had to uncross my arms to take the bear and realised that on the collar of the bear, on the ribbon, is a ring. Mary pun akhirnya luluh. Walaupun ia mengatakan akan memikirkan lamarannya, karena hubungan mereka baru berjalan 2 bulan. Baginya tidak mungkin ia menikah secepat itu. Namun cincin itu telah memberikan kejutan bahagia baginya. He says that he loves her, he wants to be with her for the rest of her life. So she forgives him. I mean, everybody wants to be married. He persuaded me to wear the ring until I changed my mind. That ring effectively told everyone that he may not show up to meet my friends, but he does want me for life. Pada hari Natal, Mary merayakannya bersama keluarga di rumah orang tuanya. Dan pada saat itu, ia memamerkan cincin lamaran dari Will pada keluarganya. Mereka ikut bahagia untuk Mary. Namun kedua orang tuanya merasa kecewa karena Will tidak juga datang untuk menemui mereka. Hingga kedua orang tuanya mengatakan bahwa Will bukanlah kekasih yang baik, karena Will tidak dapat diandalkan dan tidak bertanggung jawab. Namun Mary membela Will. Ia mengatakan karena Will terlampau sibuk dengan pekerjaannya. Hingga akhirnya Will pun bertemu dengan keluarga Mary. Every day, all day, I would get texts. We would text back and forth 20 to 30 times a day. He would email me lovely letters telling me how much he was missing me. He would say that he was actually frightened by the depth of emotion he felt for me. And it was very romantic. It made me feel that I was able to let loose my emotions and actually fall in love with him too. Mary was over the moon. She appeared very, very happy. But Will was a bit of a mysterious character in terms of not appearing when he was expected. Tetapi kemudian tak hanya keluarga Mary yang mulai menyimpan keraguan tentang Will, tetapi juga Mary yang curiga pada Will karena sering berganti-ganti nomor telepon. Mary merasa ada hal yang tidak benar tentang Will. Lalu Mary berubah menjadi detektif swasta untuk dirinya sendiri. Ia mulai menyelidiki Will. Mary membuka situs web pribadinya yang telah dibuatkan oleh Will. Dan di sana tercantum nama perusahaannya sebagai pembuat situs. Termasuk nama direktur pelaksananya bernama Michelle Smith. Dan William Jordan tercantum sebagai sekretaris perusahaan. Serta tercantum alamat perusahaan yang berada 40 miles sebelah selatan Edinburgh. I decided to do some investigating of my own. Lalu Mary memulai penyelidikannya dengan pergi ke alamat tersebut. Walau ia ada rasa takut akan menemukan hal yang menyakitkan, namun ia tetap harus tahu yang sebenarnya. Dan benar saja, sesampainya di sana, Mary menemukan hal yang terlihat sangat janggal baginya. I looked over the gate and there were children's toys in the garden. And I was stunned and really, really taken aback. There was all sorts of things going through my mind. Is my whole life about to fall apart? Is he cheating on me? Mary berpikir bahwa Will ternyata sudah menikah dan mempunyai anak. Itu tidak seperti yang diduga oleh Mary. Saat Will mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan mempunyai anak karena ia tidak subur, Mary merasa sangat hancur. I was feeling devastated. As I drove home, nothing I knew about him could be correct. Setibanya di rumah, Mary segera menghubungi Will untuk memintanya datang karena Mary butuh penjelasan darinya. Ketika Will sudah berada di rumah Mary dan setelah Mary mempertanyakan padanya, Will tidak langsung memberikan penjelasan. Ia segera menelpon di ruangan lain sambil mondar-mandir. Will tampak begitu gusar. Sementara Mary yang masih duduk sambil memperhatikan Will, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Lalu muncul SMS yang mengatakan SIM card memperbarui mode relay dan relay ODCI. ODCI adalah kantor direktur intelijen pusat. Mary pun tampak sangat bingung. Kemudian Will datang menghampiri Mary dan mengatakan bahwa ia telah diberi izin untuk memberitahu Mary tentang dirinya yang sebenarnya. Will menjelaskan bahwa dia bekerja untuk Badan Intelijen Pusat, CIA. Dan mengapa
ponsel Mary tiba-tiba mendapatkan SMS pembaruan SIM card agar ODCI dapat mengakses ponsel Mary kapan saja. Dengan kata lain, ponsel Mary telah disadap. Lalu Will menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana ia bertugas sebagai agen intelijen. He explained to me that he worked for the Central Intelligence Agency. He described it as ODCI, the official department of Central Intelligence. The updates from the ODCI and the MOD relay were to make sure that they could access me at any time. My phone would have to be updated and bugged, basically. He was on secondment from the ODCI to the Ministry of Defense. His specialist area was Israel and the Palestinian territories. He actually cried and told me that I was the one thing that made life worth living, that he couldn't believe how close he'd come to losing me. He now knew why he was doing what he was doing, keeping the world safe because of me and my daughter. I felt very proud of him. Dan alamat rumah yang didatangi Mary kala itu adalah rumah perlindungan yang aman bagi para agen intelijen CIA. Dan mainan anak-anak yang berada di taman depan rumah itu adalah sengaja agar tidak menjadi perhatian orang lain, sehingga rumah itu tidak berbahaya bagi para agen. Mary merasa lega bahwa akhirnya ia mendapatkan kebenaran tentang Will, terutama dengan adanya bukti SMS dari ODCI pada ponselnya. Dan sejak Will mengungkapkan pada Mary bahwa ia adalah agen CIA, Will mulai lebih terbuka. Ia menaruh paket berisi uang di atas meja makan secara sembarang. Dan di atas paket uang tersebut tercantum tulisan Kementerian Pertahanan. Mary juga bisa merasakan bahwa Will selalu membawa pistol di pinggangnya yang tertutup jaket. Setiap Mary memeluk Will, walaupun Will tidak pernah memperlihatkan pistol itu padanya. Tetapi kini Will berpamitan pada Mary bahwa ia akan pergi cukup lama. Karena sejak rumah perlindungan itu terungkap, Will bersama agen intelijen lainnya harus segera pindah dan menutup rumah itu dan mencari tempat perlindungan yang lebih aman di selatan Edinburgh. Dan itu berarti Will tidak akan sering berada di Edinburgh. Dan sebelum Will pergi, ia menjelaskan pada Mary bahwa Mary harus berhati-hati karena ia pasti akan diawasi untuk memastikan kerahasiaan tentang Will sebagai agen CIA tetap terjaga. And I felt quite guilty about it because it made life very difficult for him. He told her that the house was bugged, the phone was bugged, she was under surveillance, that somebody was following her all the time. I mean, she was scared to death. Di saat hidup Mary menjadi terisolasi, lalu muncul sesuatu hal yang mengganggu pikirannya. Ternyata ia positif hamil. How can I be pregnant by a man who's infertile? I was completely convinced that Will would think I'd had an affair. And I had thought long and hard about how I was going to deal with this. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Lalu ketika Will datang, Mary dengan pikiran yang berkecamuk, akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Will bahwa ia sedang mengandung anak mereka berdua. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata reaksi Will begitu luar biasa. Ia menatap Mary dan berkata, It's amazing, it's a miracle. When Mary got pregnant, she was thrilled. Here she was, able to give the man that she loved what he always wanted and thought that he would never be able to have. It made me feel that this was something that I was able to give him that nobody else would ever manage to do. Suatu ketika saat Will tengah berjalan-jalan dengan ayah Mary, Will meminta restu padanya untuk menikahi Mary. We were having a walk with the family. He drew me aside and asked formally for my permission to marry Mary. I was quite impressed by it, and I said yes.
Mary dan keluarganya segera menyewa sebuah kastil sebagai tempat untuk melangsungkan pesta pernikahan mereka. Gaun putih dan indah pun telah dipilihnya, dan undangan telah disebarkan. Mary tak sabar menantikan pernikahannya yang akan terlihat begitu indah. Namun ternyata, apa yang dinantikan Mary tidak dapat terwujud. Pernikahan itu harus ditunda, karena Will ditugaskan ke luar negeri. Dan untuk kesekian kalinya, Mary merasa sangat kecewa. He was in the Palestinian territories. He was supposed to only be there for 24 hours, but he got trapped. He was living for 3 months in rubble. Will mengirimkan Mary foto-foto keadaan di Palestina yang memperlihatkan bangunan-bangunan yang hancur dan tragedi kemanusiaan. Hal itu telah membuat Mary merasa calon suaminya adalah seorang pahlawan. Mary mulai menyadari bahwa tak seharusnya ia mengeluh ketika orang yang dicintainya di luar sana sedang menyelamatkan dunia. Di tengah situasi yang mencekam dalam misi rahasianya sebagai agen intelijen yang berada di Palestina, ia sesekali menyempatkan untuk berkomunikasi dengan Mary ketika dia mendapatkan akses ke satelit yang biasanya saat tengah malam. Will menceritakan situasi genting di sana. Ia dengan timnya sedang dalam bahaya. Mereka ditembaki hingga sulit bergerak. Mary semakin khawatir. Ia takut Will tidak akan pernah bisa pulang sama sekali. Lalu komunikasi mereka terputus. Mary begitu gelisah setiap harinya. Ia terus memikirkan Will dan hubungan mereka. Mary tahu di mana Will berada dan apa yang dilakukannya. Namun ia tak berdaya. Apalagi ketika keluarga dan teman-temannya menanyakan Will yang menghilang dan menjadi curiga. Tetapi Mary tak bisa mengatakan pada mereka tentang rahasia Will sebagai agen CIA, karena akan menempatkan mereka dalam bahaya. Tapi dalam keputusasaan, akhirnya Mary menceritakan pada temannya. When she told me that Will worked for the CIA, it didn't seem quite believable. But she was absolutely sure. She believed in him and that what he was doing was good. Will benar-benar menghilang. Bahkan ketika Mary memberitahunya bahwa ia akan melahirkan melalui SMS, sama sekali tidak ada balasan dari Will. Tanpa kehadiran Will maupun kabarnya, Mary melahirkan seorang bayi cantik, bermata biru dan berambut hitam keriting dalam keadaan sehat. Mary begitu bahagia melihat bayi mungilnya yang begitu cantik jelita. Setelah hampir 6 bulan terdampar di Palestina, Will akhirnya muncul di rumah keluarga Mary. Dan Will tampak begitu sangat berbeda. He was very thin, very pale, very ill. He looked almost half the man he had been. He lay down in the bed with our daughter and the baby and just looked at her and just looked at her for hours. Just was so in awe of the fact that he was now a father. Will memang benar-benar berubah secara mental dan emosional. Dia tampak seperti benar-benar kehilangan kepercayaan pada pekerjaannya, dan dia tampak begitu terpuruk. Will mengatakan pada Mary bahwa ia ingin keluar dari CIA. Tetapi masalahnya adalah mereka enggan untuk melepaskan Will. Mary berpikir mungkin itu untuk menghukum Will hingga membuat hidup Will menjadi sangat sulit. Dengan tujuan agar Will tidak meninggalkan CIA. The CIA uses for money to effectively buy him out of the service. She thinks that if he's able to extricate himself from the CIA, then he could come home to her and their children and they could be a family. At that point, I was starting to really not trust what he was saying. Just there were so many inconsistencies. You know, why would he have to pay his way out of the CIA? I just felt there's no other option, that I had to give him the money. I was under his control. Mary menyerahkan lebih dari $20,000 dari tabungannya. Dan Mary pun akhirnya bisa bernapas lega, karena mulai sekarang dia bisa memulai hidup baru bersama Will dan anak mereka sebagai keluarga, tanpa perlu mengkhawatirkan Will dalam bahaya. My mum
was the one who always looked after us and stuff, who fed us, dressed us, got us clothes, looked after us. And like Will and my dad, they were just, you know, the kind of thing on the side. They were like the fun people that would come and say hello to us every once in a while kind of thing. Will dan Mary kini benar-benar merasakan hidup seperti layaknya sebuah keluarga. Mereka berdua sangat menikmati perannya sebagai orang tua bagi anak mereka. Dan kebahagiaan mereka semakin bertambah dengan keputusan mereka berdua untuk menikah dengan menggunakan sisa terakhir dari tabungan Mary. Dengan begitu bahagia, Mary segera mengabari keluarganya. Dan kali ini akhirnya mereka benar-benar menikah pada tahun 2002. They got married in a registry office. We had a party that evening for them in our house, and it all went very well. Mary dan Will kini menjalani hidup sebagai suami istri, sekaligus orang tua yang bahagia. Mereka mulai merencanakan untuk mempunyai anak lagi, dan pada musim panas tahun 2004, Mary hamil lagi. Lalu kabar tak mengenakan menghampiri keluarga ini. Will mendapatkan kabar bahwa ibunya sakit keras dan tengah dirawat di rumah sakit, dan meminta Will untuk membayar tagihan medis. Keuangan Will dan Mary yang belum kembali stabil akhirnya membawa Mary pada keputusan untuk menggadaikan apartemennya. Beberapa lama kemudian akhirnya Will mendapat pekerjaan. Dan ketika itu juga kehidupan lamanya kembali menghantui mereka. But it was whilst he was working for the software company that his old life in the CIA came back to haunt us. Life was spiraling badly out of control. Walaupun Will telah keluar dari CIA, namun rupanya musuhnya mencoba memerasnya dan mengancam keselamatan mereka. Sejak saat itu, Mary merasa ketakutan. Ia terus dihantui mimpi-mimpi buruk di setiap tidurnya. Ia sangat ketakutan oleh musuh yang mengejar Will akan datang pada mereka. Menurut Will, selama ada uang, mereka akan menjauh dari kehidupan keluarga Will dan Mary. Mary merasa terisolasi dan paranoid, apalagi ia dalam keadaan hamil, dan ia kini bernafas dalam ketakutan. Akhirnya dengan sangat cepat, uang apapun yang dimiliki di bank hilang dengan sangat cepat, dan masih harus mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Kemudian Mary mencoba meminjam uang pada kakaknya. I had to come up with money. Otherwise, my worst nightmare would come true. Initially, he asked for £10,000. I thought that was going to be it. But there was more money required. 5,000 here, 10,000 there. Mary asked for another 5,000, at which point I turned round to her and said, "Is this for you or is this for Will?" And she said, "It's for Will." And I said, "In that case, I'm not willing to give it to you." I was suspicious of Will. I got to the stage where I thought this had gone on too far. Dan satu-satunya pilihan nyata untuk mengumpulkan uang agar orang-orang yang telah mengancam keluar dari kehidupan keluarga Will dan Mary, akhirnya Mary menjual apartemennya. Dan hampir seluruh uang hasil penjualan apartemen tersebut semuanya pergi pada orang-orang yang telah mengancam hidup mereka. Lalu Mary menyewa apartemen murah untuk tinggal bersama keluarga kecilnya. Kehidupan Mary sangat terpuruk. Ia bahkan harus mengumpulkan uang koin recehan untuk membeli susu anak-anaknya. Dan dalam keadaan ini, Will kembali meminta Mary sejumlah uang karena keadaan yang sangat penting. Mary begitu lemas mendengarnya. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala karena saat itu ia benar-benar tak memiliki uang dan tidak punya apapun lagi untuk dijual. Ia hanya memegang bukti tanda terima pembayaran uang pada mereka yang telah memerasnya. Di saat ia sedang hamil besar, ia berusaha bersabar atas keadaannya. Kemudian bayi kedua anak dari Will lahir. Seorang bayi laki-laki tampan yang diberi nama Zack, yang memberinya semangat dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Pada bulan Desember 2004, Mary mendapat telepon dari polisi yang menurutnya itu adalah hal yang janggal. In December, I got a phone call from the police to say, "Where's your car?"
And I said, it's my husband's driving it in England. And they said, thank you very much, and hung up. And I thought, that was weird. Tak lama kemudian, Will menelpon Mary. Lalu Mary memberitahunya bahwa polisi telah menghubungi Mary. Saat itu, Will begitu sangat marah pada Mary dan membentaknya. Dan pada saat itu pula, William Allen Jordan ditangkap polisi atas kasus penipuan. Selain itu, polisi telah menemukan sertifikat pernikahan dalam mobilnya. Will menikah dengan orang lain, dan karena itulah mereka menuduh Will bigami. Dalam keadaan Will yang telah ditangkap polisi, ia menghubungi Mary dan menyuruhnya untuk jangan mengatakan apapun dan jangan menjawab pertanyaan apapun dari polisi. Will mengatakan bahwa polisi telah menjebaknya. Dan Mary menuruti apa kata Will. Ia hanya diam ketika polisi menghubunginya. Mary lantas segera menyingkirkan sebuah bukti bahwa ia mengetahui sesuatu tentang Michelle sebagai direktur perusahaan. Sesuai yang diinstruksikan Will. Mary lantas merobek-robek sebuah dokumen yang diminta Will dan membakarnya. Lalu membuangnya ke tempat sampah tetangga di sekitar. Tetapi hal yang mengejutkan Mary benar-benar muncul ketika telepon berdering. The phone rang. I heard the female voice on the phone saying, hello, is that Mrs. Jordan? And I said, Yes. and the voice said, I'm the other Mrs. Jordan. Kali ini Mary sudah tidak kuat lagi menyimpannya sendiri. Ia lalu menelpon temannya dan menceritakan semuanya dari sejak awal, tanpa ada yang dirahasiakannya lagi. And I told her at the very beginning, I told her the whole story. I unburdened myself from all this trauma and pain that I'd been through and how much I had trapped it inside. And it was difficult and embarrassing and hard and emotional. She was brilliant. She sat, she listened to me, she didn't judge. She was very supportive. Mary had only just found out about this woman, so I wanted to be in the house when she arrived. I came across Mary's number. It was on his phone. I had the number 2 years before I had the courage to call it. I could hear the panic in Mary's voice. I just did what I felt was instinct, which was to just get in the car and go to her. Dan akhirnya kedua nyonya William Jordan ini pun bertemu. Mary benar-benar hancur mengetahui kehidupan ganda suaminya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu juga telah menjadi korban penipuan keuangan yang tidak berperasaan. Will telah memalsukan namanya di beberapa kartu kredit dengan hutang sebesar 56.000 pound sterling. Will juga telah membujuknya untuk menjual rumahnya yang nampaknya untuk membayar uang tebusan untuk mencegah orang-orang berbahaya yang terkait dengan pekerjaan CIA-nya. Dan ketika tahun 2000, saat Mary bertemu pertama kali dengan Will, ternyata Will telah mempunyai seorang istri dan 6 orang anak. Bahkan kala itu, istri dan pengasuhnya sedang hamil oleh Will. Mary begitu hancur. Ia merasa bahwa Will telah mencuci otaknya secara sistematis dan membuatnya stres hingga ia benar-benar berada di bawah kendalinya. So finally, after 6 years, 2 children, $300,000 in debt, humiliated and broken-spirited, I have to face the truth. We sat and cried through the night, and I felt sad for Mary because she'd been duped. It didn't make any sense that this person who seemed so genuine and charismatic and charming and confident set me up so callously from the very beginning. Dan ternyata itu hanyalah sebagian dari fakta yang mencengangkan tentang Will. Karena masih ada hal yang lebih mencengangkan yang menjadi mimpi buruk yang nyata. Saat Mary menemui polisi, mereka mengatakan pada Mary bahwa 4 tahun sebelum dia bertemu Mary, Will dihukum di Inggris karena melakukan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah usia 13 tahun. Dan polisi menyarankan Mary untuk berbicara dengan pekerja sosial karena suami Mary, William Jordan, adalah seorang pedofil yang sangat dikenal. But they did say to me that I would have to speak to a social worker because my husband was a known paedophile.
Dan lagi-lagi, Will menelpon Mary untuk memberikan penjelasan sesuai versinya, bahwa saat itu ia sedang dalam penyamaran dan mengatakan ia melakukan hal tak senonoh dengan gadis di bawah 13 tahun agar ia bisa melakukan pekerjaan dengan masuk ke dalam penjara. Dan mengenai istri lain, Will tidak menjelaskannya. Ia juga tidak menyesalinya, atau bahkan meminta maaf. Will hanya meyakinkan Mary bahwa ia akan menjelaskannya nanti. Namun kali ini, Mary tidak bisa mempercayainya lagi. Ia sadar bahwa ia harus menghadapi kebenaran. Dalam keputusasaannya, Mary pergi menemui pengacara. Dan pengacara itu mengatakan bahwa ia sudah. He said he was a known paedophile, a systematic and controlling con man. As a social services say, you do something, you do it to keep your children. Namun beruntungnya, Will tidak melakukan perbuatan tak senonoh pada putri-putri Mary. Pada November 2006, pengadilan mulai dibuka untuk kasus bigami dan penipuan William Jordan, 6 tahun setelah kencan pertama Will dan Mary. I had spoken to the police and said, I want my statement in front of the judge. I wrote that this man, he had systematically targeted and impregnated single mothers to rip them off for money. I was very nervous about seeing him in court. My doctor had said to me, don't look it in his eyes, look at his shoulder. So he then doesn't have any control over you. People believe that sociopaths hypnotize their targets with the predatory stare. So she was very careful not to look at him. Di ruang sidang, Will tampak acuh. Ia tak peduli dirinya bersalah atau tidak. Saat dijatuhi hukuman, tak ada sedikit pun emosi. Seolah Will hanya sekedar mendapatkan denda parkir. Kemudian hakim mengatakan bahwa William Jordan adalah pengeksploitasi wanita yang rentan. Ia dihukum 5 tahun, diantaranya 18 bulan untuk bigami, 18 bulan karena penipuan, dan 9 bulan karena tidak mendaftarkan alamat, serta pelanggar teks. I've never felt any need for revenge or anything like that, but it felt good to say, I've got the power back. It's mine, not yours. You don't have any control over me anymore. Will Jordan menjalani sebagian dari hukumannya di penjara Inggris. Lalu pada tahun 2009, dia dibebaskan dan dideportasi ke Amerika Serikat. Namun 7 bulan kemudian, Mary dihubungi oleh korban lainnya. When Will Jordan came back to New Jersey, he just went right back to the same pattern. He took out an ad on Match.com and started looking for another single mother who he could target. Seorang wanita dibiarkan hamil dan kehilangan tempat tinggal setelah bertemu Will Jordan di situs kencan. Yang lainnya wanita Meksiko yang telah dia hancurkan secara finansial. Mary menyadari bahwa Will terus mencari target wanita-wanita rentan lainnya dengan mengulangi pola yang sama berulang kali. Dan cara terbaik untuk menghentikannya adalah dengan menulis buku, mengambil kisah nyata dari pengalamannya sendiri. Buku pertamanya berjudul The Bigamist, dan buku ini menjadi salah satu buku dengan penjualan terbaik. I finally now accept the truth that Will Jordan is a sociopath and that his only pleasure in life is manipulating other people. Mary's a strong woman. She's moving on with her life. She's taking care of her kids. And she's also speaking out about what has happened to her. And I applaud her for doing that. Mary bertekad untuk membantu serta memperingatkan para wanita lainnya dan mengajari wanita cara mengenali tanda-tanda predator seperti Will Jordan. Mary menjelaskan bahwa wanita-wanita yang menjadi target predator seperti Will Jordan adalah wanita-wanita bekerja yang juga berperan sebagai ibu tunggal, dengan kekurangan istirahat karena merawat anak-anaknya sehingga mereka tidak berpikir jernih, dan Will memanfaatkan keadaan itu. Ia menampilkan dirinya sebagai tipe pria yang stabil dan perhatian yang dibutuhkan para wanita itu, dan sengaja memiliki anak bersama untuk menciptakan ikatan yang sulit diputuskan. Lalu di awal tahun 2014,
Tiba-tiba Mary mendapat telepon dari seorang wanita berusia 36 tahun yang berprofesi sebagai perawat. Ia adalah ibu tunggal yang berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Dan ia adalah korban dari Will Jordan, yang saat itu Will berusia 49 tahun. My name is Michelle. I am engaged to who I thought was Liam Allen, who turned out to be William Allen Jordan, and not at all who I thought he was meant to be. I said, you know what, Google this name. And when I did, a whole plethora of things had come up. The articles, the news reports. I am currently nearly 10 weeks pregnant with his child upon finding that he is a bigamist, a pedophile, and a scam artist. I know the first feeling I felt was like absolute shame. I'm like, oh my God, I'm college educated, I'm stable, I'm smart, I have a great job. And I'm like, how the heck can I fall for this? She met Liam Allen online in January 2013. They went on a date in February, and she found herself falling for him. He told her he had never been married, had no kids, was born in New Jersey. He had a British accent. That's because he was raised in England. Living in Cherry Hill, New Jersey, he worked for the British government as what Michelle described, escorting foreign dignitaries around. Within a year, they got more serious. Liam proposed. She decided to do some investigating of her own. He never left his belongings behind, ever. He had actually left his wallet and had gone to the bathroom, and I looked in it, and the first ID I pulled out had his photo on it, but it said William Allen Jordan. I was like, this is very strange. Michelle's investigation led her to Mary Turner Thompson, Jordan's ex-wife in Scotland. She read Thompson's book about William. They spoke over the phone, and Mary gave Michelle background facts on her current fiancé. Pada bulan Maret 2014, Michelle menceritakan kisahnya pada polisi sambil melampirkan semua bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, Will Jordan ditangkap. Ia didakwa dengan pencurian, penipuan, dan menyamar sebagai petugas penegak hukum. Lalu pada bulan November, melalui kesepakatan pembelaan, Will menjalani hukuman hanya 3 tahun penjara. Dan pada tahun 2017, Will Jordan dibebaskan. Pada tahun 2020, Mary masih dihubungi oleh beberapa wanita yang menuduh Will Jordan telah merayu dan menipu mereka. Yang terbaru adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang sedang hamil 8 bulan oleh Will. Pada hitungan terakhir, Will Jordan telah mempunyai 14 anak. Kini, Mary yang berusia 56 tahun menjalani hidup bersama 3 putra-putrinya dengan bahagia. Dan ia masih tetap membantu dan memperingatkan para wanita lain untuk berhati-hati mengenal pria seperti Will Jordan. Mary mempunyai akun Facebook di mana sebagian besar korban para wanita itu menghubunginya. Mary juga meneruskan menulis bukunya dan ia tetap bersuara untuk membantu wanita-wanita lain dengan berbicara di banyak media, termasuk di televisi. Watch the story that we're about to tell you on TV or at the cinema, you wouldn't believe it. But when Mary Turner Thompson met a CIA agent, William Jordan, online, she believed this man was the man of her dreams, but it turned out it was nightmares. Oh no, yes. Just 6 years on, Mary discovered that her husband was actually a convicted sex offender, con man and bigamist. He had 2 wives, numerous fiancés and 14 children. She's here to share that story alongside her daughter, Ailey, who is William Jordan's daughter. What do you remember of your daddy? He was essentially the perfect dad. He was so fun. He was also caring. He was strict, but the right amount strict that a dad should be. He was just the perfect dad if you could put all the values a father should have or seems to be. So it was very, very shocking. Dan inilah sejumlah referensi dalam kisah nyata K-Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.